Moms, di sini saya Marieta Nur Ais. Saya ibu punya anak satu yang berusia 2 tahun. Di sini saya akan membuat konten tentang parenting anak dan tentunya akan membagikan tips dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui dan mungkin bisa sharing tentang parenting anak. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang penyebab umum anak sulit makan dan cara mengatasi. Nah, mengapa saya mengambil ini? Karena keluh kesah saya sebagai ibu, dan ini yang akan saya berikan dan akan saya bikin konten ini berdasarkan jurnal dan artikel dan serta dari beberapa buku yang sudah pernah saya baca. Oke. Penyebab umum anak sulit makan dan cara mengatasi. Masalah anak sulit makan itu adalah hal yang sering ditemui oleh orang tua tentunya ya Mams, dan saya juga mengalaminya. Mungkin Mams semua juga pernah kan mengalami hal tersebut dan bingung bagaimana ya anak ini kalau susah makan seperti itu. Nanti akan saya kupas satu persatu dan tentunya harus melihat video ini sampai habis ya. Ketika anak mengalami kesulitan makan, orang tua perlu memahami penyebab yang mungkin ada di balik hal tersebut. Ya, yang pertama, perkembangan fisik dan sensori. Nah, di perkembangan fisik dan sensori ini, anak-anak pada usia tertentu mungkin mengalami perubahan dalam perkembangan fisik dan sensorik mereka, ya kan? Seperti anak tumbuh gigi, atau mungkin anak mengalami peningkatan sensitivitas terhadap rasa dan tekstur makanan, seperti itu. Dan hal ini dapat menyebabkan anak menjadi pilih-pilih terhadap makanan atau bahkan menolak makanan yang sebelumnya disukai. Nah, cara mengatasinya hal tersebut itu dengan kita sebagai orang tua harus menyesuaikan tekstur makanan dan memberikan pilihan makanan yang beragam, yang beraneka ragam. Seperti itu. Poin yang kedua, ini adalah tentang gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan ini yang sangat membuat khawatir ya Moms ya terhadap ibu-ibu. Saya juga terkadang overthinking terhadap hal ini, gangguan kesehatan. Nah, akan aku jelaskan. Jadi beberapa gangguan kesehatan seperti infeksi tenggorokan atau mungkin gangguan pencernaan atau anak sedang tumbuh gigi itu dapat menyebabkan anak sulit makan karena mereka merasa tidak nyaman dan merasakan sakit di bagian yang kita tidak tahu. Nah, solusinya adalah kita sebagai orang tua harus segera membawa anak untuk berkonsultasi dan periksa ke spesialis anak. Nanti kan kita dapat sharing dan juga bisa dapat pengobatan untuk lebih lanjut. Seperti itu. Poin ketiga, ini adalah rutinitas dan lingkungan makan yang tidak mendukung. Nah, rutinitas makan yang tidak teratur, lingkungan yang terlalu bising atau terlalu banyak gangguan, atau tekanan saat makan dapat membuat anak merasa stres atau tidak tertarik untuk makan. Nah, hal ini kita sebagai orang tua itu harus menjaga lingkungan. Contoh ini sudah pernah saya alami sendiri di anak saya ya. Jadi ketika makan makanan yang sudah saya sediakan dan ternyata lingkungan itu ada handphone atau menonton televisi atau bermain, bisa penyebabnya ini adalah anak yang tidak mau makan karena hal ini. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengkondisikan hal tersebut. Jadi dia setelah melihat di lingkungan sekitar, wah ada HP, ada televisi, aku bisa nonton ini, ternyata malah mengganggu makan anak dan tidak mau makan. Nah, itu penyebabnya ya. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan supaya anak bisa nyaman dan kondusivitas lingkungan sekitar. Seperti itu, oke. Poin keempat adalah kesulitan menjadi mandiri dalam makan. Nah, ini apa sih sebenarnya kesulitan menjadi mandiri dalam makan? Ternyata anak-anak yang sedang belajar makan mandiri itu dapat mengalami kesulitan loh Mams.
kesulitan dalam mengendalikan misal kayak tempat makannya, contoh sendok ataupun garpu, atau dia merasa frustasi saat mencoba makan dengan sendiri. Nah, ini biasanya perubahan ini adalah ketika anak mungkin usia 1 tahun ya, setelah 1 tahun seperti itu, perubahan dari disuapin orang tua dan dia makan sendiri. Jadi dia itu frustasinya seperti ini, kenapa ya kok aku ini bingung gitu loh, intinya Mams ya, bingung kenapa ini kok gak sesuai dengan kemampuan mereka, atau mungkin dia masih bingung dan mungkin dia masih beradaptasi dengan hal ini. Jadi kita sebagai orang tua harusnya kita membantu anak lebih percaya diri dan mampu makan dengan lancar, seperti itu ya. Oke, next poin kelima ini adalah kebiasaan dan preferensi pribadi. Apa ya ini ya, kebiasaan dan preferensi pribadi? Ini aku jelaskan. Jadi setiap anak itu memiliki kebiasaan dan preferensi makanan yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi anak kita satu dan anak kita yang kedua itu kadang memiliki preferensi makanan yang berbeda. Beberapa anak mungkin juga memilih pilihan makanan yang lebih terbatas atau lebih selektif terhadap makanan. Kadang dia suka makanan A, terus jadi dia nggak suka yang makanan B. Nah, kita sebagai orang tua tuh harus mengedukasi anak atau memberikan pilihan-pilihan berbagai macam makanan yang kita sediakan, seperti itu. Memberikan variasi makanan yang sehat ya tentunya ya, yang sehat, tetapi juga memahami batasan dan preferensi anak supaya anak tersebut itu mau dan tetap suka dengan makanan yang bervariasi dan tentunya tidak membahayakan masalah kesehatan anak kita. Serta kita melibatkan anak dalam memilih dan memasak makanan. Ini juga dapat meningkatkan minat mereka loh, Mams. Minat mereka terhadap makanan. Jadi kita bisa milih, adik ingin makan apa? Ditawarin dulu, atau mungkin kita sediain makanan. Ini coba pilih adik mau makan yang mana, seperti itu. Karena terkadang itu kita sebagai orang tua itu apa yang kita kehendaki, maksudnya kita sukai. Misal aku suka makanan A, tapi anak kita juga belum tentu suka, seperti itu. Jadi apa yang kita suka belum tentu anak kita suka, dan apa yang anak kita suka belum tentu itu kan enak bagi kita orang tua gitu loh. Jadi kita menyesuaikan makan makanan anak itu dengan itu tadi yang saya jelaskan, yang tentunya tidak menyebabkan dan tidak mengganggu kesehatan anak-anak kita. Nah, seperti itu ya Mams. Mungkin 5 poin ini yang bisa saya jelaskan atau kita paparkan, atau saya paparkan di konten ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap Mams dengan keluhan seperti yang saya rasakan, keluh kesah saya. Kita mari belajar bersama-sama di konten ini. Sekian konten parenting anak tentang penyebab umum anak sulit makan dan cara mengatasi. Kalian bisa komen di kolom bawah ini ya, atau tap like dan share ke teman-teman lainnya, atau ke ibu-ibu muda atau komunitas kalian yang mungkin bisa membantu tentang penyebab umum anak sulit makan. Dan tentunya jangan lupa terus ikuti video-videoku dan nantikan video selanjutnya dari Marita Nur Ais. Terima kasih, bye-bye.